Agenda hari ini adalah pemeriksaan ahli Profesor Dr. Muzakir. Kita akan mengungkapkan bagaimana peran saksi yang dulu berbohong kemudian dicabut, apa kekuatan saksi yang mencabut di pengadilan, keterangan-keterangan yang lalu, sehingga bisa membantu titik masalah bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam perkara ini. Kemudian ahli sudah siap, harusnya tadi malam tapi ditunda hari ini jam 10. Artinya hari ini ada satu ahli dan juga satu saksi? Profesor Dr. Muzakir. Ahli hukum pidana ya? Ahli hukum pidana dari UI. Bang, terkait keterangan saksi-saksi yang kemarin gimana Bang? Wah, luar biasa. Saksi forensik itu sudah jelas. Jadi selama ini pengacara lawan yang ngomong ini pembunuhan tuh nggak benar semua. Karena itu proses terjadi itu secara akademis maupun secara ilmiah dapat diuraikan oleh saksi bahwa terjadi benturan yang keras mengakibatkan patah tulang, kemudian gesekan itu tidak ada luka lebam tapi adalah goresan gitu. Kemudian tidak mungkin sperma umur lebih dari 10 hari. Nah, kemudian harus dilakukan tes DNA. Nah, dan ada satu kalimat yang membuat kegaduhan, yaitu ada ditemukannya sperma. Sperma inilah yang membuat orang seolah-olah, termasuk hakim dia menghukum rata seumur hidup bahwa sperma itu ada pemerkosaan, padahal tidak ada keterangan mengatakan bahwa sperma itu adalah hasil pemerkosaan. Bang, nanti setelah agenda hari ini lanjutannya apa Bang? Setelah agenda hari ini ya sidang ditutup, kemudian kecuali kalau jaksa ingin menghadirkan saksi yang meringankan jaksa, saya rasa tidak mungkin. Polda Jabar aja dulu hanya satu orang saksi ahli kok, nggak mungkin jaksa. Hasil kesimpulannya? Ini juga saksi dari jaksa. Harusnya saksi yang menguatkan dia selalu berlindung pada hakim memutus dan sudah menjadi produk hukum. Dan serahkan kepada Mahkamah Agung kembali. Makasih. Polresta Cirebon? Polresta Cirebon ya apa ya? Polresta Cirebon Sudah diberikan sudah 4 hari. Ahli mengatakan bahwa harus ditemukan bercak darah di belakang showroom, tapi tidak ada. Jadi kita anggap itu hanya halusinasi fiktif. Mungkin ada kematian, bukan penyebabnya pembunuhan. Bang, katanya Pak Rudiana nggak diundang untuk jadi saksi. Ya itu kan kewenangan jaksa, bukan kita. Kalau memang Rudiana mau, saya bisa minta ke hakim untuk menunda dan menghadirkan Rudiana. Mau menghadirkan Rudiana atau gimana? Saya mau banget Rudiana hadir. Ya karena penyebab akan kita sampaikan. Karena penyebab kematian ini tidak dikatakan bahwa akibat pembunuhan A atau B, tidak. Ini hanya karena kematian tidak wajar. Abang sendiri mau mengajukan Pak Rudiana untuk hadir Bang? Iya, kalau wartawan mengusulkan saya minta dihadirkan Rudiana. Oke, makasih. Ya Bang. Kita mulai lagi sidang lanjutan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara peninjauan kembali atas nama pemohon Saka Tatal bin Bagja dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan ahli ya lanjutannya. Baik, Yang Mulia, hari ini kami menghadirkan ahli Pak Dr. Muzakir SHMH, Guru Besar Hukum Pidana, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Ya. Kami persilahkan yang kami hormati Pak Muzakir untuk masuk ke ruang persidangan. Dari kuasa pemohon, silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang Majelis Hakim yang kami hormati dan kami muliakan. Saudara ahli yang kami muliakan, Bapak Dr. Muzakir. Kami tim pengacara menghadirkan Bapak untuk diminta pendapat hukum tentang putusan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum terhadap Saka Tatal. Saudara ahli dalam keadaan sehat dan alhamdulillah sehat. Terima kasih. Kami di awal ini minta tentang pokok-pokok pendapat hukum dalam perkara peninjauan kembali
Di antaranya kami membagi dari 4 bagian, yaitu 1 tentang alasan pemohon mengajukan peninjauan kembali. Bagian kedua tentang tindak pidana pembunuhan dalam pasal 340, 338, pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI, 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bagian ketiga tentang penyertaan pasal 55 ayat 1 KUHP, dan terakhir tentang permasalah hukum yang dihadapi oleh pemohon peninjauan kembali. Kita mulai dari yang pertama, ya Pak, alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Silakan, Saudara Ali. Baik, ahli jelaskan bahwa seseorang yang telah dijatuhi pidana atau terbukti melakukan tindak pidana dijatuhi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, jika merasa bahwa proses-proses hukum itu ditemukan ada sesuatu yang atau sebut saja bukti-bukti yang menunjukkan bahwa putusan tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka seorang terpidana atau keluarganya mengajukan peninjauan kembali. Nah, apakah statusnya harus terpidana atau setelah terpidana? Itu sama saja. Yang ditinjau itu bukan masuknya orang masuk penjara, tapi yang ditinjau adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, yang itu dinilai ada semacam suatu kekeliruan atau kesalahan dalam proses pengambilan putusan itu. Kalau itu dipertimbangkan dalam proses hakim, dalam proses pengadilan, itu konsekuensinya akan menimbulkan satu, menguntungkan bagi pihak pemohon PK. Yang kedua adalah bisa juga termasuk bagian yang menguntungkan itu adalah membebaskan dari pemohon PK itu dari semua dakwaan yang ada di dalam, yang selama ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, ya. Sebaliknya, kalau itu adalah dibuktikan bahwa ternyata itu adalah nanti akan memberatkan, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang memberatkan disebabkan karena permohonan PK. Tapi yang dalam filsafat PK ini adalah karena terdapat kekeliruan, dan kekeliruan itu efeknya adalah kalau diluruskan itu akan berakibat ringannya hukuman atau pembebasan seorang terdakwa, maka prinsip PK adalah harus putusan yang meringankan, atau termasuk kategori yang meringankan apabila itu adalah terdapat kekeliruan dalam proses pengambilan keputusan itu yang menimbulkan akibat pembebasan terdakwa, maka itu juga termasuk bagian daripada perbuatan atau putusan yang meringankan. Nah, untuk menuntut seseorang atau meminta seseorang itu terpidana itu kemudian mengajukan PK, paling tidak ada 3 alasan utama dalam konteks ini. Yang pertama adalah adanya bukti baru atau novum, yang apabila bukti baru itu pada saat proses persidangan utama, baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung, karena ini adalah hasilnya putusan tetapnya ada sampai Mahkamah Agung, kalau dipertimbangkan pada saat itu putusannya menjadi berbeda daripada putusan yang ada sekarang. Itu menjadi novum, itu menjadi alasan untuk mengajukan PK, ya. Nah, novum tadi ahli sampaikan bahwa itu bisa sampai kepada yang meringankan hukuman saja atau sampai pada membebaskan. Ini tergantung pada pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali. Yang kedua, apabila terjadi kontradiksi antara putusan satu dengan putusan yang lain, ya, yang kalau itu diluruskan, itu putusan itu akan menguntungkan pihak pemohon PK. Dan yang terakhir adalah ada kekhilafan hakim. Dalam konteks ini, apabila kekhilafan hakim itu juga diluruskan sesuai dengan hukum acara pidana atau sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang benar, baik dan benar, maka putusan itu juga akan berbeda dari keputusan yang ada sekarang ini, yang dimohonkan PK sekarang ini. Nah, atas dasar itulah maka seorang terpidana memiliki hak hukum itu untuk mengajukan permohonan PK. Jadi permohonan PK adalah hak, ya. Jadi tidak boleh siapapun menghalang-halangi terhadap permohonan PK itu, dan juga tidak boleh membangun asumsi bahwa ya kalau sudah terpidana ya sudah,
nggak usah PK segala, itu Allah menyulitkan, maka dihukum lebih berat lagi. Itu juga tidak boleh. Ini hak mendasar dari seseorang yang terpidana, dan dia mengajukan PK karena bisa membuktikan bahwa putusan hakim sebelumnya itu adalah terdapat kekeliruan atau terdapat kesalahan atau ada bukti maupun baru yang membuat nanti kalau diperiksa secara baik dan benar itu akan diputus yang meringankan bagi terdakwa. Demikian keterangan ahli terkait dengan prinsip dalam permohonan PK yang diatur dalam pasal 263 UHAP. Ya, sebentar ya, sebelum dilanjutkan, tolong pengunjung sidang ya, handphonenya bisa di silent, atau kalau mau menerima telepon silahkan keluar, ya, itu kedengeran loh sampai sini, di luar aja. Begitu juga dengan yang ngobrol ya, kalau ngobrol di luar aja ngobrolnya, jangan di ruang sidang, ya. Memecah fokus dari konsentrasi dari ahli dan penasihat hukum yang sedang bertanya, gitu ya. Silahkan dilanjutkan. Baik, dari ketiga saudara ahli, dari ketiga dasar pengajuan PK yang harus memenuhi 3 syarat itu, atau bisa cukup salah satu saja? Baik, itu bisa ketiga-tiganya, bisa salah 2 di antara 3, atau bisa 1 saja. Ini semua tergantung kecukupan alat bukti yang jadikan alasan untuk mengajukan permohonan PK. Kemudian kami lanjut. Bagaimana mengenai saksi yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya dan dihadirkan dalam pemeriksaan sidang PK? Ya, menurut ahli demikian. Jadi karena proses hukum pada saat pertama itu terdapat kekurangan atau kekhilafan oleh hakim, maka kalau itu saksi yang utama atau penting dan memberi keterangan kesaksiannya itu adalah penting dan menentukan, mempengaruhi proses pembuktian dalam perkara pidana yang sedang diperiksa itu, maka proses permohonan PK itu dapat mengajukan saksi baru, ya saya ulangi lagi, saksi baru yang materi keterangannya itu bisa sebut saja berbeda dengan sebelumnya dan bisa mematahkan argumen yang ada dalam putusan yang telah ada, sehingga dengan demikian saksi baru tadi bisa diajukan di majelis PK yang bersangkutan, sehingga dengan demikian agar supaya dia dipertimbangkan, karena pada saat itu mungkin orangnya tidak ditemu, mungkin juga jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan pada saat itu, tetapi materi keterangannya sesungguhnya signifikan dalam konteks pembuktian proses baru itu, dalam proses PK itu, maka dia bisa diajukan dalam proses pemeriksaan PK. Baik, saudara saksi, saudara ahli, maaf. Saudara ahli, bagaimana jika saksi persidangan telah memberikan keterangan, kemudian merubah keterangan yang sudah disampaikan dengan membuat surat pernyataan atau diperiksa dalam sidang pemeriksaan perkara PK? Baik, ahli jelaskan prinsipnya seorang saksi telah memberi keterangan yang biasanya adalah disumpah terkait dengan keterangan kesaksiannya, itu adalah menjadi bagian daripada atau dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Tapi kalau jika kemudian diketahui bahwa pada saat dia memberikan pada saat itu ada sebut saja itu tekanan fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dia terpengaruhi atau dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya yang melakukan pemaksaan secara fisik maupun non fisik itu, maka keterangan yang diberikan itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan kesaksian, yang seharusnya dia harus memberi keterangan kesaksian berdasarkan apa yang dialami sendiri, apa yang dilihat sendiri, atau apa yang didengar sendiri, tapi karena pengaruh-pengaruh dari luar dirinya, karena ada unsur paksaan fisik dan non fisik tadi yang membuat dia memberi keterangan yang tidak sempurna, atau mungkin justru memberi keterangan yang sesungguhnya tidak atau bertentangan dengan keadaan yang benar dan keadaan yang sebenarnya. Jika kesadaran itu muncul di kemudian hari setelah adanya putusan dan dia menjadi berani untuk mencabut keterangannya,
maka itu boleh dilakukan. Tadi Ali sampaikan dengan catatan dia akan memberikan keterangan-keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, dan itu diberikan juga tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurut ahli adalah itu boleh menarik atau istilah bahasanya adalah membatalkan keterangan kesaksiannya dan dia akan memberi keterangan di sidang pengadilan. Dengan catatan pula karena keterangan itu sudah dimasukkan di dalam pertimbangan putusan pengadilan, maka membatalkannya juga harus dengan putusan pengadilan. Jadi kalau membatalkan dengan putusan pengadilan, yang paling memungkinkan dalam situasi hukum pidana itu adalah proses pengajuan PK. Sehingga dengan demikian dia boleh memberikan keterangan saksi kembali dalam persidangan PK. Dengan di dalam persidangan itu dia harus berani secara tegas untuk mencabut keterangan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dia bisa membuktikan bahwa keterangan yang diberikan sebelumnya itu ada unsur paksaan fisik maupun psikis. Dan dengan cara itu maka disumpah kembali dan dia akan memberikan keterangan lagi, dan keterangan itu diberikan secara tanpa tekanan apapun, dan itu dapat menjadi pertimbangan oleh majelis hakim PK untuk dimasukkan dalam putusannya. Sehingga dengan demikian itu yang atau keterangan yang tidak benar tadi karena melahirkan proses peradilan yang sesat dan menyesatkan, maka bisa dibatalkan agar supaya majelis hakim PK dan kemudian permohonan PK ke Mahkamah Agung itu nanti bisa mempertimbangkan putusan dengan putusan yang lebih mendekati atau sesuai dengan kebenaran material dan menghindari proses peradilan yang sesat dan menyesatkan. Demikian keterangan ahli. Baik, saudara ahli, kalau kami kaitkan dengan PK kita saat ini, apakah pencabutan keterangan itu apabila di depan majelis PK itu satu legal atau ilegal? Yang kedua, apakah jika keterangan bohong yang dilakukan itu adalah merupakan arahan dari penyidik atau oknum polisi Rudiana, disertakan alasan pencabutan itu merupakan satu alasan yang dimungkinkan dan merupakan berdasar, sehingga tidak membuka peluang daripada orang yang mengajak berbohong itu untuk melaporkan balik daripada saksi yang jujur yang awalnya diarahkan untuk berbohong. Baik, ahli jelaskan prinsipnya begini. Siapapun yang memberi keterangan ahli di ruang sidang pengadilan yang dia keterangannya adalah sudah disumpah, maka keterangan diberikan harus benar, ya. Tapi tadi ahli sudah sampaikan, kalau keterangan yang lama, ya, proses pemberian keterangan itu ternyata adalah akibat adanya tindakan paksa secara fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa menerangkan keterangan yang apa yang benar dan yang sebenarnya, maka dia punya hak hukum untuk mencabut keterangannya itu. Jadi keterangannya lama yang sudah dicabut, selagi keterangan pencabutan di dalam sidang pengadilan itu tidak bisa dikualifikasi sebagai keterangan yang kemarin adalah keterangan yang memberikan keterangan yang bohong, atau istilah bahasanya adalah memberi keterangan di bawah sumpah yang itu adalah palsu. Tapi karena itu atas kesadaran dirinya sendiri bahwa memang keterangan kemarin itu adalah diberikan karena ada paksaan fisik maupun non fisik kepada dirinya, dan kemudian tumbuh kesadaran dirinya, kemudian dia ada proses PK dan kemudian istilah bahasanya mengikuti proses itu, dan kemudian dia memberi keterangan kembali, dan keterangan itu intinya adalah mencabut dari apa keterangan yang diberikan sebelumnya, dan itu dipastikan keterangan itu benar, yang nanti dalam sidang akan dicocokkan dengan keterangan-keterangan yang lain bahwa keterangan yang diberikan itu adalah benar. Maka kalau itu dipakai lagi untuk dalam pertimbangan putusan pengadilan, putusan majelis hakim, maka keterangan itulah keterangannya benar, maka yang bersangkutan tidak bisa dikatakan dikualifikasi sebagai melakukan tindak pidana, namanya adalah keterangan palsu di bawah sumpah, ya.
justru keterangan yang kemarin itu diluruskan supaya menemukan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan supaya juga menemukan kebenaran material. Ternyata dengan mencabut itu adalah bisa jalan pintu majelis hakim untuk menemukan kebenaran material. Maka justru persoalan yang telah diberikan sebelumnya, yang memberi keterangan di bawah sumpah atau di atas sumpah yang tidak benar itu mestinya diberi penghargaan, karena situasi dan kondisi pada saat itu mau dan tidak mau, karena ada paksaan fisik dan psikis, dia memberi keterangan yang tidak benar. Sehingga dengan demikian saksi yang mencabut dan memberi keterangan yang benar dan sebenarnya telah membantu majelis untuk menemukan kebenaran material dalam satu kasus tersebut. Sehingga menurut Ali harus diberi penghargaan terhadap orang yang berani melawan tindakan yang tidak benar tersebut. Demikian. Ya, catatan saksi-saksi ahli, saksi-saksi fakta yang pernah berbohong pada persidangan lalu, 2 diantaranya sudah memberi keterangan di pengadilan ini dan menyatakan mencabut keterangan yang lalu. Pertanyaan selanjutnya. Apakah keterangan saksi dalam penyidikan kasus 338-340 merupakan satu kewajiban bagi polisi memilih atau alternatif atau keharusan membuat berita acara di bawah sumpah agar saksi-saksi tersebut walaupun tidak hadir di pengadilan dapat dinyatakan akurat keterangannya, walaupun perkara itu menyangkut pasal 340 dan 338. Saya memberi contoh langsung seperti saksi Dede dan Aib, jaksa tidak bisa menghadirkan saksi sehingga hanya di bawah sumpah. Kejadiannya 8 tahun setelah mereka menjalani hukuman, salah satu saksi yang bernama Dede mencabut keterangannya dengan alasan itu adalah merupakan rekayasa dan arahan Rudiana. Saya persingkat pertanyaan saya, apakah penting dan utama dalam kasus pembunuhan saksi di bawah sumpah lebih diutamakan oleh penyidik maupun jaksa dan hakim? Sebentar ya sebelum dijawab. Tadi yang mencabut siapa aja yang disebut? Dede, Liga Akbar, dan Teguh. Ya, Dede kan belum hadir di persidangan. Baru Liga Akbar dan Teguh ya. Jadi Dede jangan dihitung dulu ya. Baik. Yang sudah memberikan keterangan dan sudah disumpah adalah Liga Akbar dan Teguh, itu ya. Ahli jelaskan terkait dengan masalah, maaf kita tidak menyebut nama orang itu tertentu begitu. Saya ahli hanya menyampaikan bahwa saksi itu prinsipnya terdapat kualitas saksi dan kualitas kesaksiannya. Saksi yang paling sempurna itu adalah saksi yang mengalami, melihat, dan mendengar. Jadi kalau saksi yang memiliki kapasitas yang sempurna kesaksiannya dan kedudukan saksi, keterangan kesaksian tersebut adalah saksi yang pokok dalam satu perkara pidana, kehadirannya itu wajib dilakukan. Dan yang kedua, kalau dia tidak mau hadir, itu bisa dipidanakan karena dia menolak sebagai saksi. Dengan maksud apa? Maksud pengadilan untuk menemukan kebenaran material dalam perkara pidana itu bisa terpenuhi. Kalau dia tidak hadir, keterangan apakah bisa dibacakan keterangan kesaksiannya di dalam berita acara? Ahli berpendapat keterangan sesuai dengan KUHP mengatur keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan dalam sidang pengadilan. Bagaimana kalau keterangan saksi itu disampaikan di sidang pengadilan berbeda dengan menjadi muat dalam? Kalau keterangan saksi dimuat di dalam sidang, dimuat dalam BAP ternyata tidak sama dengan yang diberikan di pengadilan, menurut hukum acara pidana KUHP itu yang dipakai adalah yang ada diberikan dalam sidang pengadilan. Dengan asumsi bahwa kalau dia menyampaikan
materi keterangan kesaksian di sidang pengadilan bisa di cross check dan bisa diuji silang oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, oleh jaksa dan oleh majelis hakim. Oleh sebab itu, keterangan saksi yang ada dalam sidang pengadilan itu adalah sesuatu hal yang penting. Jadi kalau itu benar, ternyata saksi itu tadi, konten keterangan kesaksian atau materi keterangan kesaksian adalah menentukan dalam perkara itu, ternyata dia tidak dihadirkan atau tidak bisa hadir dan seterusnya, maka hakim bisa memerintahkan kepada saksi wajib hadir. Saya ulang lagi, wajib hadir. Kalau itu tidak, kalau dia tidak memberi keterangan, orang bisa masuk penjara, dihukum karenanya. Tapi kalau dia memberi keterangan, orang itu tidak masuk penjara atau tidak terbukti serasa dan meyakinkan. Jadi keterangan saksi yang penting itu bisa menimbulkan akibat proses peradilannya sesat dan menyesatkan, dan juga bisa menimbulkan akibat seseorang masuk penjara karenanya. Nah, oleh sebab itu hakim wajib menghadirkan saksi yang tipologi yang saksi seperti yang Ali sampaikan tadi. Nah, oleh sebab itu saksi yang punya kualitas seperti itu tidak bisa dibacakan berita acaranya saja, wajib dihadirkan. Maka KUHP itu mengatur bahwa saksi yang menolak untuk menjadi saksi dalam proses peradilan pidana itu bisa dihukum karena dia menolak sebagai saksi, padahal diketahui bahwa keterangan kesaksiannya itu menentukan dalam proses pembuktian perkara pidana. Atau sebaliknya juga, keterangan kesaksiannya penting karena dengan dia memberi keterangan itu seseorang tidak bisa terbukti melakukan tindak pidana. Jadi kalau tidak hadir mestinya dia harus beritahu bahwa harus dipaksa hadir, sebagaimana Ali sebutkan tadi, hakim wajib menghadirkan itu melalui jaksa penuntut umum. Nah, terkait dengan itu, kalau misalnya saja orang mencabut kesaksiannya, ya, saksi mencabut kesaksiannya, tadi Ali sudah sampaikan yang prinsip dasarnya boleh. Karena Pak, orang mencabut kesaksiannya, memang kesaksian yang pernah diberikan itu ada mengalami kekurangan atau kekeliruan, atau mungkin ada intimidasi dari pihak-pihak lain yang membuat dia tekanan fisik dan non fisik, yang keterangan itu menjadi tidak benar, maka dia akan meluruskan lagi. Oleh karena itu dia bisa punya hak untuk mencabutnya. Tadi Ali sudah sampaikan, mencabutnya mestinya melalui proses peradilan, ya. Entah itu nanti prosesnya, biasanya kalau ahli diminta karena belum ada proses pengadilannya, bikin dong statement, nanti disahkan di notaris bahwa Anda dulu telah memberi keterangan palsu atau tidak benar pada putusan pengadilan halaman sekian sampai sekian, dan seterusnya dikutip, dan kemudian melalui kekuatan pengesahan notaris tadi itu jadikan alat bukti untuk dalam proses sidang kalau ada proses peninjauan kembali. Ahli sampaikan seperti itu. Bagaimana kalau ahli itu, kalau saksi itu bertahan tidak mau mencabut keterangannya, padahal diketahui bahwa keterangannya itu adalah tidak benar atau mengandung unsur ketidakbenaran, dan itu mungkin tidak ada paksaan atau tidak ada paksaan fisik maupun non fisik, ya keterangan kesaksian yang seperti itu masuk di dalamnya yang disebut sebagai orang yang memberi keterangan palsu di bawah sumpah, ya. Tapi kalau dia mencabut berarti dia melakukan revisi atau sebut saja itu memberikan keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya, maka dia mencabut yang lama mengganti dengan keterangan yang benar dan yang sebenarnya. Demikian keterangan ahli. Terima kasih, saudara ahli. Bagaimana jika ternyata keterangan tersebut adalah merupakan hasil dari satu arahan atau hasil dari suatu perintah, intimidasi, kekerasan, penganiayaan? Baik, kali jelaskan bahwa prinsipnya kalau bisa dibuktikan memang benar itu dari perintah, tapi yang bersangkutan itu tetap ngotot, ya itu adalah sesuatu yang benar. Ya nanti kalau ada proses pembuktian yang berikutnya ternyata keterangan-keterangan itu semuanya adalah tidak benar karena dia tidak mau mencabut, maka dia resikonya akan dituduhkan dia telah melakukan keterangan palsu di bawah sumpah. Tapi kalau dia menarik keterangan itu, justru orang itu yang akan dibebaskan dari tuntutan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah karena
pada saat dia memberi keterangan kalau itu benar disebabkan karena adanya intimidasi atau jenis yang lain yang itu merupakan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik maupun non fisik, maka orang itu yang tadi ahli sampaikan diberi penghargaan. Karena apa? Karena telah mencabut keterangannya dan kemudian memberi keterangan yang benar dan yang sebenarnya, maka itu akan membantu hakim dalam memutus perkara yang benar dan yang sebenarnya berdasarkan penemuan kebenaran material di dalam proses perkara itu. Demikian. Menurut saudara ahli, kalau keterangan saksi atau terdakwa itu yang di depan di penyidikan atau di depan persidangan? Ya, semua keterangan termasuk juga keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan dalam sidang pengadilan. Saksi juga hal yang sama, terdakwa juga hal yang sama. Demikian. Bagaimana jika para terdakwa mencabut berita acara pemeriksaan di kepolisian, kemudian ketika didengarkan kesaksian di depan persidangan, tapi majelis tetap menggunakan berita acara pemeriksaan di kepolisian sebagai copy paste untuk sebagai bahan pertimbangan dan putusan? Itu termasuk yang disebut sebagai kekhilafan hakim dalam proses itu, ya. Jadi kalau memang benar seperti itu, ya, jadi kalau keterangannya sudah dicabut masih juga dipertimbangkan dalam proses itu, berarti itu termasuk kalau sudah putusan itu memiliki kekuatan hukum yang tetap, itu termasuk bagian daripada bukti kekhilafan hakim dalam proses itu. Sehingga kekhilafan hakim yang mempertimbangkan keterangan yang sudah dicabut atau keterangan ahli BAP yang sudah dicabut masih juga dimasukkan menjadikan pertimbangan. Ternyata pertimbangan itu menguntungkan atau sebut saja membuat putusan itu tidak yang benar dan tidak yang sebenarnya, maka menurut ahli itu bagian daripada bukti kekhilafan hakim dalam proses pengambilan keputusan. Baik, kami lanjutkan saudara ahli. Bagaimana jika majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi lain, sedangkan saksi tersebut ada di dalam tempat kejadian perkara dan keterangannya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim? Ya, kalau itu adalah prinsipnya begini. Hakim pada saat pemeriksaan sudah mengklasifikasi saksi ini kira-kira keterangannya hubungannya dengan kasusnya seperti apa. Kalau itu benar, keterangan saksi itu ternyata dia mengetahui ada di lokasi di tempat mana perbuatan itu dilakukan, maka sebenarnya sudah dari awal sudah bisa disimpulkan itu saksi itu adalah orang yang mengalami langsung sendiri atau melihat sendiri atau mendengar sendiri tentang tindak pidana sedang terjadi. Jadi kalau dia misalnya sengaja disingkirkan untuk tidak dihadirkan, berarti tadi Ali sudah sampaikan keterangan kesaksian yang berkualitas memiliki kekuatan pembuktian yang utama di situ tidak dihadirkan. Ya, itu tadi bagian di dalamnya adalah tidak sesuai, hakim itu tidak sesuai dengan standar dalam satu proses pemeriksaan. Tadi Ali sudah sampaikan, mestinya saksi yang seperti itu wajib dihadirkan. Dan majelis hakim wajib untuk meminta kepada jaksa dihadirkan saksi tersebut. Karena saksi itulah yang nanti akan memberikan keterangan yang menentukan apakah dakwaan jaksa itu terbukti atau tidak terbukti. Sehingga hakim akan bisa menyimpulkan satu simpulan yang benar di atas kebenaran dari bukti-bukti yang ada pada saat proses pemeriksaan pengadilan pada saat itu. Demikian keterangan ahli. Baik, kami lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu tentang tindak pidana pembunuhan. Pertama kita ketahui dalam perkara sekatata ini ada pasal 340 dan 338. Kami mohon ahli untuk menguraikan tentang unsur-unsur dari pasal 338 dan 340. Kemudian menyangkut alat-alat bukti yang memiliki kekuatan bukti primer, alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sekunder, dan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian tersier. Silakan. Baik, Ali terangkan kaitannya dengan pasal 338 dan 340. Kalau itu penegakan hukum yang berhubungan dengan pasal 338 atau 340, maka kita harus mengetahui terlebih dulu 338 itu namanya adalah delik jenius dari seluruh pembunuhan yang ada dalam KUHP. Saya ulangi lagi, apa artinya delik jenius? Itu adalah delik atau pasal 338 memuat kaidah dasar
norma hukum pidana terkait dengan pembunuhan dari seluruh bab yang atau seluruh pasal-pasal yang di dalamnya memuat pembunuhan. Oleh sebab itu, untuk menegakkan pasal 338 dan 340, mestinya adalah penegak hukum harus memahami lebih dulu prinsip dasar tentang apa itu pembunuhan. Inti dari pembunuhan itu adalah sengaja merampas nyawa orang lain. Apa katanya merampas nyawa atau Lebensberufen? Merampas nyawa itu adalah ciri-cirinya adalah dia melakukan satu perbuatan dan perbuatan itu membuat orang lain terampas nyawanya. Karena itu delik material, maka intinya apapun perbuatan yang dilakukan yang intinya adalah membuat terampasnya nyawa orang lain. Yang membuat orang lain itu adalah mati, maka disebut sebagai pembunuhan. Nah, kalau itu diterapkan dengan pasal 338, itu konstruksi kesalahannya dalam bentuk kesengajaan biasa. Apa artinya kesengajaan biasa? Kesengajaan biasa itu adalah tumbuhnya niat dengan pelaksanaan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi kalau begitu niat melakukan pembunuhan langsung dilaksanakan, itu namanya kesengajaan biasa atau kesengajaan biasa. Tapi tetap juga perbuatan yang dilakukan itu tujuannya untuk merampas nyawa orang lain yang menimbulkan akibat kematian. Kalau yang kedua adalah 340, itu agak sedikit berbeda. Kesalahannya adalah dalam bentuk kesengajaan, tapi namanya adalah kesengajaan dengan rencana terlebih dahulu. Tapi perbuatannya sama, merampas nyawa orang lain. Nah, pertanyaannya adalah bedanya apa konstruksi kesalahan dengan antara 338 dengan 340? Perbedaannya letaknya pada kalau ke 338 adalah tumbuhnya niat dengan pelaksanaan adalah satu kesatuan, tapi kalau 340 tumbuhnya niat dengan pelaksanaan terdapat jeda waktu yang memberi kesempatan berpikir kepada para pelaku mempertimbangkan antara melaksanakan niat jahatnya atau membatalkan niat jahatnya. Tapi pelaku telah memilih untuk melaksanakan niat jahatnya, maka perbuatan pembunuhan tadi namanya adalah sengaja berencana. Nah, karena itu sengaja berencana, maka pembunuhan itu bermotif, memiliki motif. Jadi setiap pelaku pembunuhan 340 itu mesti memiliki motif, tujuan, karena dia mempertimbangkan sedemikian rupa, tadi Ali sebutkan, untuk menentukan bahwa yang dari habisi nyawanya itu atau dirampas nyawanya itu adalah orang tertentu. Ya. Kalau yang tadi spontanitas tadi agak sedikit berbeda, bisa jadi karena ada situasi dan kondisi niat spontan untuk melakukan tindakan pembunuhan. Tapi kalau khusus untuk 340, maka jaksa juga harus bisa memberikan arahan di dalam pembuktian itu, motifnya itu apa mesti harus jelas, karena itu adalah direncanakan, dipertimbangkan, orangnya pun juga dipilih di antara sekian banyak orang, hanya orang itu saja yang dituju. Nah, itu berarti harus bermotif juga. Jadi kalau pembunuhan 340 harus bisa ada motif, yang motif itu memberi inspirasi atau mendorong orang untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Baik, yang kedua adalah pembunuhan 338 maupun 340 itu dirumuskan deliknya menjadi delik material. Nah, dalam ciri khas delik material itu adalah rumusan yang dilarang dalam pasal 338 maupun 340. Esensi pokoknya yang dilarang itu adalah timbulnya atau terampasnya nyawa orang lain, apapun yang dilakukan dengan perbuatan itu. Saya ulangi lagi, terampasnya nyawa orang lain. Nah, oleh sebab itu dalam teori pembuktian, maka terkait dengan pembunuhan 338 maupun 340 yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah matinya orang. Pertama, harus ada orang yang mati disebabkan karena perbuatan orang lain. Yang kedua adalah bisa dibuktikan juga tentang kondisi situasi, kondisi pada orang yang terampas nyawanya tadi, atau sebut saja itu korban. Saya ulang lagi, terampasnya nyawa atau kondisi yang ada di dalam tubuh ataupun keadaan sekitarnya yang ada di dalam pada diri korban. Ya. Itulah yang menentukan nanti dia itu melakukan dibunuh atau tidak dibunuh atau bunuh diri dan seterusnya, sama-sama itu terampasnya nyawa orang lain. Tapi kalau itu dalam proses pembunuhan, maka akan ada bukti-bukti tertentu yang bukti itu harus bisa
dinilai dan disimpulkan bukti itulah yang menyebabkan orang itu mati karena terampasnya nyawa orang lain karena perbuatan orang lain. Jadi sebagai delik material harus dibuktikan lebih dahulu. Bagaimana cara membuktikan itu? Menurut ahli adalah karena yang memiliki keahlian membaca situasi kematian itu adalah namanya kedokteran forensik. Sekali lagi, yang memiliki keahlian dalam bidang itu adalah kedokteran forensik, maka dokter forensiklah yang bisa mengurai tentang kondisi atau keadaan korban yang telah meninggal tersebut. Ya. Apa yang dilakukan itu ahli tidak bisa mendalami sedalam-dalamnya. Yang ahlinya adalah kedokteran forensik yang dia harus melakukan namanya adalah otopsi terkait dengan korban. Ya. Dengan otopsi itulah yang dapat disimpulkan ini mati karena apa, sebabnya apa, dan seterusnya itu bisa diterangkan oleh kedokteran forensik. Ini sebagai contoh saja. Ini contoh ya, ini kasus yang lain supaya kita bisa menerangkan perbandingan itu. Yang ahli selalu kutip ini karena ini contoh yang bagus ya. Suatu saat terjadi kecelakaan di Garut ya. Ada seorang oknum tentara nyetir mobil nabraklah orang laki-laki dan perempuan sedang berboncengan. Begitu ditabrak, terjungkal dan seterusnya, terus kemudian si sopir ini, oknum tentara ini merawatnya dan seterusnya menaikkan ke mobil. Oleh orang masyarakat sekitar dikiranya dia mau dibawa pergi ke rumah sakit untuk dirawat, untuk disembuhkan begitu. Ternyata begitu masuk ke dalam mobil tersebut, ini dua orang korban tadi itu dibuang ke Kali Cisadane. Dan akhirnya nyangkut korban itu dan kemudian datangkanlah, sudah diambil dan seterusnya, datangkanlah kedokteran forensik. Kesimpulannya apa? Dokter forensik mengatakan perempuan yang meninggal tadi matinya terampasnya nyawa itu karena apa? Karena kecelakaan berdasarkan otopsi. Tapi giliran yang satunya lagi, laki-laki matinya karena apa? Pembunuhan berencana, karena pembunuhan. Kenapa pembunuhan? Karena begitu dibuang di Kali Cisadane itu organ tubuhnya di dalam itu masih ada unsur air, pasir dan sebagainya. Artinya apa? Menurut teorinya di situ dibuang itu pada kondisi hidup. Karena kondisi hidup, maka kemudian dia mati, berarti matinya itu adalah karena air yang masuk di dalam perutnya. Dan disimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan karena dibuang ke kali itu secara sengaja, maka lahirlah oleh penyidik dikualifikasi sebagai pembunuhan berencana. Siapa yang menentukan? Bukan penyidik. Yang menentukan pertama-tama itu adalah ahli forensik atau kedokteran forensik. Jadi kalau ini dalam kasus ini benar seperti apa yang ahli sampaikan tadi, berarti kalau ada orang yang mati, sebut saja dua orang yang mati ini, maka mestinya paling pertama menentukan adalah kedokteran forensik yang memeriksa kondisi keadaan tubuh, fisik, lingkungan dan sebagainya, yang di backup oleh ahli-ahli yang lain itu untuk menentukan matinya itu karena apa. Jadi itu yang menentukan. Nanti penyidik itu akan mengikuti arahan daripada proses itu. Kalau misalnya itu adalah mati, oh ini mati karena kecelakaan, karena tanda-tanda yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya itu berarti itulah yang terjadi, kondisi objektifnya seperti itu. Karena yang punya kompeten itu bukan penyidik, yang kompeten itu adalah dokter kedokteran forensik yang melakukan otopsi. Dari mana? Maka lahirlah visum et repertum. Visum et repertum itulah yang bisa membunyikan jenazah itu bunyinya apa, itu adalah visum et repertum. Bukan penyidik ya, saya ulangi lagi, bukan penyidik. Jenazah itu seperti apa dan bisa menjadi pidana atau bukan pidana, visum et repertum. Sehingga visum et repertum atau alat bukti surat itu yang menentukan tentang kondisi korban ya. Kalau tadi dalam peristiwa pembunuhan menurut ahli seperti itu, sehingga kalau itu benar bahwa itu adalah karena pembunuhan atau karena kecelakaan atau karena sebab yang lain, tergantung bunyinya surat di dalam visum et repertum dalam kedokteran forensik tadi ya. Jadi yang pertama ahli sampaikan seperti itu, sehingga dengan demikian arahan untuk masuk ruang mana itulah sumbernya dari kedokteran forensik. Sehingga dengan demikian ahli sampaikan pembunuhan itu, peristiwa pembunuhan itu adalah delik material. Harus ada orang mati. Orang mati berbunyi dia sebagai alat bukti adalah surat
visum et repertum dari kedokteran forensik. Nah, kalau kedokteran forensik sudah menyimpulkan sebab-sebab kematiannya dan seterusnya, maka kedokteran forensik akan memberi informasi lanjutan mengenai hal-hal yang lain yang terkait dengan kematian seseorang. Ini pengalaman ahli ketika Profesor Muin Idris almarhum itu juga memberi keterangan yang sama. Ya, karena ahli orang pidana, beliau adalah ahli kedokteran forensik. Nah, kalau dia lompat pagar dari kewenangan yang dia sebagai kedokteran forensik, sering kami telepon, saya tegur, Bapak telah melampaui batas. Bapak harusnya menerangkan sebab-sebab kematian saja, tapi jangan menyebut terlalu jauh tentang lanjutannya itu, cukup aja itu aja. Ya. Tadi ini juga sama, jadi kedokteran forensik itu yang menentukan, jadi bukan pada kalau sudah itu dia menerangkan seperti itu sudah cukup. Ya. Andai kata dia menemukan gejala-gejala tertentu, maka saya bilang jangan ke publik. Bisi-bisi aja dengan aparat penegak hukum supaya itu tidak diketahui publik. Karena apa? Harus dijaga itu rahasia korban. Ya. Rahasia korban harus dijaga karena itu bisa membuka aib korban. Ya. Ini kami tegur itu karena apa? Almarhum itu melampaui itu karena dia mau menjelaskan sebab-sebabnya dan hal-hal yang seharusnya tidak dikemukakan di situ. Padahal itu saya bilang itu mestinya harus bisik-bisik sama aparat penegak hukum. Kalau tidak bikin surat resmi kepada aparat penegak hukum. Dan akhirnya ya itu kekeliruan kami, Pak. Tapi kan bisa dibuka, Pak. Iya, tapi bukanya jangan kepada publik. Bukanya itu kepada tertentu. Nah, atas dasar itu ahli sampaikan terkait dengan masalah pembunuhan tadi ya, atau sebut saja lebih tepatnya kematian orang tadi itu seperti itu ya. Kalau sudah klaim pembunuhan, ahli harus sampaikan bahwa ya dites dulu itu apakah hasil forensik itu menyatakan pembunuhan atau bukan pembunuhan. Jadi harus clear dalam konteks ini. Yang berikutnya yang bagian akhir tadi ditanyakan tentang bagaimana kualitas pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan seperti itu. Kami akan jelaskan, mungkin tadi kematian orang itu sebabnya bisa pembunuhan, bisa non pembunuhan. Ya itu nanti semuanya itu tergantung pada alat bukti. Nah, alat bukti itu ada 3 kriterium ya. Yang pertama adalah yang dicari oleh penyidik dan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana itu adalah namanya alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang primer. Apa artinya kekuatan pembuktian yang primer? Itu yang menentukan, alat bukti yang menentukan bahwa satu peristiwa itu peristiwa pidana atau bukan. Kalau kematian itu disebabkan karena apa? Itu adalah keterangan visum et repertum dari kedokteran forensik ya. Jadi contoh kasus di Garut tadi, begitu dia menerangkan ini karena pembunuhan, tak ada satupun yang membantah ya. Dan tak ada satupun yang berani berdebat dengan dokter yang bersangkutan karena faktanya memang begitu. Maka ahli katakan bahwa itu yang disebut sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang primer. Yang sekunder itu apa? Yang sekunder itu membackup visum et repertum yang primer tadi ya. Visum et repertum yang tadi yang primer yang membackup untuk itu namanya adalah alat bukti sekunder. Sehingga yang primer sekunder koneksi karena didukung oleh alat bukti yang sekunder. Dan yang ketiga namanya alat bukti tersier. Tersier itu mendukung lagi alat bukti yang sekunder dan yang primer. Sehingga atas dasar itu dalam teori pembuktian maka penyidik harus bisa membuktikan kalau hanya yang lain-lain itu mati karena apa? Menurut A dibunuh, menurut B adalah dipukuli, menurut itu belum bisa membuktikan. Yang bisa membuktikan adalah visum et repertum. Sehingga dengan demikian yang ngomong itu karena apa? Itu namanya sekunder atau tersier. Jadi kalau hanya tersier saja itu nggak bisa sebagai alat bukti. Yang sekunder saja juga tidak bisa menjadi alat bukti sehingga menentukan sesuatu itu apa. Yang bisa menentukan adalah alat bukti yang primer. Demikian keterangan ahli. Baik, saudara ahli, bagaimana jika alat bukti berupa visum itu dia mengambang? Artinya dalam perkara ini ada perbandingan 2 visum. Pertama visum di Rumah Sakit Gunung Jati, yang kedua otopsi di Rumah Sakit Polri Indramayu. Hanya ada penambahan 1 kematian tidak wajar, kedua ditemukannya sperma tanpa menjelas dan tanpa dilakukan tes DNA.
Di situ persoalannya. Sehingga hanya kalimat satu, kemudian jaksa memp21 perkara tersebut, kemudian menuntut hukuman mati, divonis hukuman seumur hidup. Baik, Ali jelaskan. Tadi Ali sudah sampaikan bahwa kalau terjadi dua alat bukti dengan objek yang sama, sebut saja tadi hasil pemeriksaan yang berbeda, menghasilkan kesimpulan yang berbeda, sementara yang satu mengatakan bahwa itu adalah dengan surat visum et repertum mengatakan sebut saja kasus ini adalah A, misalnya begitu. Ternyata visum et repertum yang dibuat oleh orang lain B, kan tinggal diuji saja gitu, mana yang memiliki kekuatan itu. Sesungguhnya kalau pada saat itu langsung dia adalah second opinion atau mengundang pihak ketiga, dulu kalau ahli rekomendasi ya dari ID bagian kedokteran forensik, mereka yang lebih netral, saya kira itu jalan penyelesaian yang terbagus ya. Kalau tidak, itu secara proses penyidikan kan bisa dites saja di situ, mana yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih akurat primer, mana yang memiliki kekuatan yang sekunder. Seperti tadi, kalau itu benar ada kalau ada sperma misalnya, kan harus dites. Ini sperma benar ada atau tidak, dan tes spermanya seperti apa, dan kalau bisa dibuktikan lagi sperma itu milik siapa. Kan ada pelakunya sudah dikumpulkan semua, dites mereka dengan sperma itu milik siapa dan seterusnya, sehingga menjadi pasti. Kalau hanya ada sperma, itu sperma kapan, hari ini, kemarin, lusa, atau kapan tertinggal di tempat itu kapan. Saya kira keterangan dokter tadi mestinya harus dilanjuti lagi, bahwa itu karena apa spermanya siapa, dan harus ada proses lanjutan ya. Kalau tidak ada proses lanjutan, itu kalimat berita ada sperma saja begitu, itu belum bagian daripada visum et repertum ya. Jadi kalau gitu apakah bisa dipakai? Kalau ahli berpendapat belum bisa dipakai kalau itu belum bisa dibuktikan spermanya itu milik siapa, alat buktinya apa, dan seterusnya. Kalau itu belum sampai di situ, ahli berpendapat bahwa ya sperma itu belum bisa menjadikan alat bukti. Sebut saja kalau itu benar ada, itu sekunder karena belum bisa memastikan kebenaran adanya sperma tersebut. Tapi terkait dengan masalah kondisi fisik, saya kira itu mestinya karena berdasarkan objek yang nyata, mestinya tidak boleh ada perbedaan di situ. Entah itu dari independensi rumah sakit kepolisian Republik Indonesia, atau dia adalah independensi dari kedokteran. Bahkan sering ahli minta dari ID supaya bisa independensinya dalam proses pembuktian tersebut. Demikian keterangan ahli. Baik, saudara ahli, untuk bagian ketiga tentang tindak pidana penyertaan dalam pasal 55, kami minta saudara ahli menjelaskan tentang ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP ke-1 KUHP serta penerapannya dalam penegakan hukum ya. Baik, Ali jelaskan begini. Jadi kalau itu suatu pelaku itu ternyata lebih dari dua atau dua orang atau lebih, maka akan diselesaikan pelaku itu adalah berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke-1 atau kedua. Artinya apa? Dalam penerapan pasal 55 itu apabila terjadi suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kapan dua orang atau lebih itu digabung menjadi satu sebagai orang yang melakukan tindak pidana penyertaan, maka ahli konklusikan saja secara singkat harus bisa dibuktikan bahwa dalam penyertaan itu dua orang atau lebih masing-masing mempunyai niat berbuat jahat. Satu. Jadi secara subjektif masing-masing harus bisa dibuktikan bahwa masing-masing memiliki niat untuk berbuat jahat atau ada mens rea untuk berbuat jahat. Dan karena dia masih dalam alam subjektif, untuk dilaksanakan dua orang atau lebih, maka dia harus ada namanya mufakat jahat dengan orang lain yang sama-sama memiliki niat yang sama. Jadi secara subjektif harus dibuktikan mengenai dua hal, masing-masing memiliki niat berbuat jahat, dan niat berbuat jahat itu disepakati untuk dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, secara objektif. Secara objektif itu harus ada hubungan antara kelakuan pelaku satu dengan kelakuan pelaku yang lain sedemikian rupa
sehingga semua kelakuan dipakai dalam rangka untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disepakati dan yang dituju. Artinya apa yang disepakati, yang dituju? Kalau itu sudah disepakati yang dituju tindak pidana A, berarti dia kelakuannya mengarah kepada pidana A. Jadi dengan pidana A tadi, kalau itu tidak akan pernah terjadi pidana A, ya, kalau sudah kelakuan satu, kelakuan yang lain dihimpun jadi satu, terjadilah tidak pidana A. Kalau diambil kelakuan satu dengan yang lain, maka tidak akan pernah terjadi kelakuan A. Berarti dia ada namanya hubungan sedemikian rupa antara kelakuan satu, kelakuan yang lain untuk menimbulkan tidak pidana. Tapi kalau itu dia adalah berbuat yang spontan, dia melakukan spontan, misalnya ada satu kasus yang spontan, tak ada hubungan satu dengan kelakuan yang lain secara subjektif, objektif tidak ada, nah, itu kelakuan yang bersifat spontan. Maka dibedakan di situ, bersama-sama melakukan kejahatan, pasalnya berbeda dengan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, berbeda. Maka kata-kata spontanitas lahirlah di situ, namanya adalah spontanitas dalam melakukan kejahatan. Karena apa? Karena dia tidak ada niat jahat dan seterusnya, itu spontan aja dia melakukan itu. Misalnya pengeroyokan secara bersama, ya. Atau yang sering dikenal adalah melakukan provokasi sehingga orang berbuat kejahatan, spontanitas, ya. Menurut ahli demikian, sehingga spontanitas itu tidak bisa dijalin menjadi pasal penyertaan, ya. Dia memang harus spontanitas, ya. Demikian keterangan ahli yang terkait dengan masalah hubungan kelakuan satu dengan kelakuan yang lain. Tambahan sedikit, saudara ahli, menyangkut pembuktian perkara pembunuhan dan kecelakaan lalu lintas yang berakibat matinya, itu tolong jelas perbedaannya. Baik, ahli sampaikan tadi, sesungguhnya pembuktian matinya orang sama. Tadi ahli sudah sampaikan, pembuktian matinya orang itu sama. Sama maksudnya adalah dokter forensik akan membuat melakukan istilahnya bedah mayat dalam rangka untuk bisa memastikan sebab-sebab kematian itu karena apa. Jadi yang menentukan sesungguhnya kecelakaan atau pembunuhan itu dari pertama itu adalah kedokteran forensik. Karena apa? Karena kalau bekas-bekas akibat tindakan yang sengaja kepada pelaku atau korban itu, kalau itu pakai metode yang dipakai untuk menentukan dia adalah pembunuhan, maka akibat-akibatnya juga itu mesti bekas-bekas tindakan pembunuhan, proses-proses pembunuhan. Kalau itu ternyata adalah bekas-bekasnya itu bukan ada tindakan manusia secara sengaja seperti itu dan seterusnya dan menimbulkan akibat mati, maka bisa dilihat dalam satu konteks itu bahwa oh itu adalah tindakan yang bukan karena pembunuhan, mungkin juga karena kecelakaan lalu lintas dan seterusnya. Tadi ahli contoh tadi menurut ahli selalu saya kutip untuk memastikan pentingnya namanya kedokteran forensik dalam hubungannya dengan masalah kematian itu ada di situ. Jadi itu kalau dokter sudah mengatakan itu pembunuhan berencana atau pembunuhan, karena apa? Tenggelam menghirup air mati, berbeda dengan mati dibuang di air. Itu kalau orang awam, oh dia mati mengambang, karena apa? Karena dibuang ke kali. Belum tentu, karena yang ngerti itu adalah kedokteran forensik. Yang tadi juga sama itu. Ini kecelakaan atau pembunuhan, kedokteran forensik yang menentukan, ya. Jadi sebabnya apa dan seterusnya, karena dalam ilmu kedokteran forensik saya berguru sama almarhum Pak Muin Idris itu beda, semuanya berbeda. Jadi dia lihat posisi darah juga berbeda, lihat posisi semuanya berbeda. Dan dapat disimpulkan oleh ahlinya itu, oh kalau ini adalah pembunuhan, oh ini bukan pembunuhan, oh ini karena kecelakaan dan seterusnya. Jadi menurut ahli demikian, sehingga dengan demikian penyidik akan mengarahkan dari arahan ahlinya itu untuk melacak kalau itu kecelakaan bagaimana kecelakaannya, kalau pembunuhan siapa pelakunya dan seterusnya, itu adalah penyidiknya. Demikian keterangan ahli. Pertanyaan terakhir dari saya, sepengetahuan saudara ahli berkaitan dengan Sakatatal, apa kelemahan-kelemahan dari penyidikan, penuntutan dan putusan tersebut, sehingga kita ketahui bahwa Kapolri sudah mengakui melalui Wakapolri bahwa proses
awal yang salah, tidak dilakukannya scientific crime investigation, sehingga menjadi kegaduhan di masyarakat, gitu. Ada kecurigaan dan lain sebagainya. Kemudian tidak telitinya jaksa penuntut umum membuat P21, hingga sampai hari ini pun masih tetap yakin bahwa melempar kepada hakim. Hakim sudah memvonis, gitu. Ya, jalan satu-satunya adalah melalui upaya peninjauan kembali ini. Kira-kira apa saran dan pendapat sehingga menjadi masukan buat jaksa dan pengadilan? Terima kasih. Baik, Ali sampaikan bahwa tindakan Sakatata ini adalah benar ya, daripada mengalami satu ketidakpastian itu. Dia ingin memastikan bahwa dalam perkara dugaan terjadinya pembunuhan berencana yang sudah divonis itu benar atau tidak benar, diuji kembali melalui lembaga PK ya. Saya kira PK menurut Ali adalah benar. Nah, sekarang tindakan PK itu prinsipnya adalah seperti tadi Ali sampaikan, 3 hal tadi. Itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Mungkin juga tadi kalau dibilangnya hakim mempertimbangkan tidak cukup dan sebagainya, itu telah terbukti adanya yang disebut sebagai kekhilafan hakim. Kalau ternyata putusan A, putusan B, putusan C yang semuanya dirangkum menjadi tidak pidana penyertaan, kalau itu terjadi clash, pertentangan satu dengan yang lain dalam proses pembuktian, itu berarti terjadi namanya adalah pertentangan antara putusan satu dengan putusan yang lain. Itu bagian daripada pengujian dalam proses permohonan PK. Ini kan penyertaan ini. Dan penyertaan itu sebagai splitting. Berarti kalau splitting A, B, C, D di splitting, yang lain tidak di splitting, splittingnya ini putusannya bertentangan atau berbeda dalam proses pembuktian, dalam proses yang lain, kalau menurut Ali itu adalah bagian yang bisa diuji melalui proses PK. Dan yang terakhir adalah kalau itu benar terjadi adanya novum, kalau tidak salah dalam satu permohonan itu ada 10 novum yang bisa dijadikan pertimbangan untuk mengajukan PK. Nah, tinggal menunjukkan saja dalam sidang PK ini bahwa 10 novum itu apakah bisa merontokkan argumen hakim yang telah dijatuhkan sebelumnya. Kalau dia menjatuhkan misalnya saja itu adalah pasal 340 ya, bisa nggak dibuktikan bahwa anak-anak tadi sebagian pelakunya itu dilakukan secara berencana, memenuhi unsur subjektif dan objektif atau tidak. Itu syarat ya, karena di dalam hukum itu harus bisa dibuktikan. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, tiba-tiba pokoknya bersama-sama saja, hubungannya nggak dibuktikan, kelakuannya juga nggak dibuktikan, menurut Ali itu belum cukup bukti ya. Karena ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa dakwaan pasal 55 itu harus dibuktikan satu persatu bahwa seseorang terdakwa itu melakukan sebagai apa, material dalil, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, atau dia penganjuran. Kalau itu tidak dibuktikan, tiba-tiba ditulis bersama-sama melakukan pembunuhan, bersama-samanya seperti apa, ini yang pasal yang mana yang bersama-sama, itu namanya adalah dakwaan yang kabur. Kalau hakimnya juga menyatakan bahwa itu bersama-sama mengamini, jaksa bersama-sama, tapi tidak dibuktikan hakim, si A ini apa perannya di dalam pasal 55 itu juga putusan yang menyimpulkan dengan cara yang kabur juga, ya. Sehingga tidak statusnya menjadi tidak jelas. Ya. Jadi oleh sebab itu adalah bagian di dalamnya kekhilafan hakim tidak mempertimbangkan satu persatu ini pelakunya sebagai pelaku apa. Ya. Jadi itu menurut Ali. Yang kedua itu adalah yang tadi adalah mengenai penerapan pasal 55 itu patut ditanyakan kembali untuk diuji melalui lembaga pra-peradilan. Ada nggak bukti yang menyatakan ada korelasi antara kelakuan satu dengan kelakuan yang lain sedemikian rupa sehingga terjadilah akibat orang mati karena itu gitu. Jadi kalau itu tidak bisa dibuktikan, saya mohon maaf bahwa bersama-samanya itu karena orangnya ada kumpul bersama dilakukan begitu, tidak bisa diurai dia sebagai pelaku apa dalam satu konteks proses pembunuhan itu. Dan yang terakhir Ali sampaikan terkait dengan novum ya. Novumnya apa? Kalau saya tadi Ali sudah membaca dalam novum itu, tinggal ngetes saja dengan novum itu benar nggak bahwa itu ada pembunuhan yang dilakukan secara berencana seperti ahli terangkan tadi,
atau dia adalah bahwa kematian seseorang berdasarkan visum yang diajukan dalam novum itu adalah bukan karena tidak pidana pembunuhan, tapi karena adalah kecelakaan berdasarkan bukti-bukti dan olah visum et repertum yang diterbitkan oleh kedokteran forensik. Saya kira itu sudah bisa membuktikan itu sebabnya itu karena apa. Kalau kita membaca terus kemudian ada foto yang di dalamnya, nah foto itu bukti sekunder. Primernya adalah dokter yang memeriksanya itu. Berarti sudah ada bukti yang memeriksakan itu adalah namanya adalah alat bukti primernya, foto dan lain sebagainya, keterangan dan sebagainya, saksi dan sebagainya, itu sekundernya. Jadi kalau yang seperti itu menurut Ali satu persatu bisa diurai di dalam 10 alat bukti yang diajukan permohonan tersebut, dan itu bisa disimpulkan nanti akhir daripada proses pemeriksaan itu bisa disimpulkan. Keterangan Ali demikian. Sila dilanjutkan teman-teman. Ya. Saudara ahli, dalam perkara anak Sakatata, sejak dalam proses awal tidak ada proses penyelidikan, langsung penangkapan dan naik ke penyidikan, kemudian terdapat fakta terjadinya penyiksaan, dan pemeriksaan anak Sakatata tidak di persidangan, diperiksa lebih dahulu sebelum pemeriksaan saksi. Menurut saudara ahli, terhadap putusan seperti ini, apa pendapat ahli? Baik, ahli jelaskan. Dia mau anak maupun dewasa, prinsipnya sama, ya, karena KUHP mengaturnya demikian. Sebelum orang itu menjadi terlapor, ya, maka orang itu akan dilakukan namanya tindakan penyelidikan. Ya. Jadi kalau benar bahwa dalam kasus ini ternyata yang bersangkutan ini tidak diproses melalui tindakan penyelidikan, maka hak pada tahapan pertama oleh seseorang itu dirampas oleh penyidik, ya. Karena haknya dia adalah harus memastikan bahwa perbuatan yang dilaporkan itu atau terlapor itu adalah belum diperiksa tahapan awal apakah itu perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana. Kalau ternyata belum ada seperti itu, dipastikan dia berbuat kejahatan, langsung lompat kepada penyidikan, itu juga tidak boleh. Tadi Alis katakan itu melanggar hak seseorang, ya, yang dinyatakan dia sebagai terlapor. Jadi kalau begitu, kalau tidak ada proses penyelidikan, lompat kepada penyidikan, menurut Ali adalah penyidikannya itu tidak sah. Karena apa? Penyidikan itu memulai tindakan dengan asumsi dalam simpulan pada penyelidikan tadi itu adalah tindak pidana pembunuhan. Jadi kalau tiba-tiba nggak ada pemeriksaan awal tadi, entah kelakuan yang mana yang dipakai, kalau tadi Ali contohkan masalah pembunuhan, pembuktiannya sama. Kalau ada kematian, membuktikannya sama. Ini pembunuhan atau bukan? Semuanya sama. Cuma dia diproses melalui proses peradilan anak. Jadi kalau di proses peradilan anak itu bukan berarti digampangkan misalnya begitu, tidak bisa, tetap harus dibuktikan standar pembuktian tentang pembuktian. Kalau itu pembunuhan ya standar pembuktian pembunuhan. Kalau tidak terbukti pembunuhan karena matinya orang bukan karena perbuatan terdakwa, ya harus dinyatakan bahwa itu terdakwa tidak bisa dibuktikan telah melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban dan seterusnya. Jadi prinsipnya secara hukum adalah sama. Nah, apakah itu menjadi bagian daripada kekhilafan hakim? Kalau menurut Ali dari awal sudah salah, dalam proses penyidikan sudah salah, karena itu melibatkan anak, ya. Tapi jangan karena gregetnya luar biasa kemudian disimpangi semua, juga tidak boleh. Tetap aja anak ya anak, ya, proses anak dan anak mestinya dalam proses penyidikan itu harus sudah dimulai. Tapi kalau kemudian ternyata pada bagian akhir itu ternyata adalah anak tadi diproses, ya, prosesnya seperti hukum dewasa terkait dengan pasal 340, ya, Ali berpendapat proses anak dengan proses itu namanya proses prosedur 340-nya itu menurut Ali adalah tidak tepat, dan itu bagian daripada kekhilafan hakim dan kekeliruan dalam proses penuntutan. Demikian. Saya lanjutkan, berhubungan dengan motif yang ahli sampaikan tadi,
dalam perkara ini yang menjadi motif adalah kita dan ditolak. Di berkas lain menyampaikan kita akan ditolak. Di pernyataan lain disebutkan kita pengen ditolak. Nah, kemudian 3 orang ini sampai sekarang DPO, 2 orang lainnya dinyatakan fiktif. Menurut ahli, ketika yang menjadi latar belakang menjadi motif itu tidak ada dan ternyata fiktif, apakah tindak pidana ini bisa dikatakan rekayasa atau makruh? Baik, Ali jelaskan secara prinsip begini. Tadi Ali sudah sebutkan, khusus untuk pembunuhan berencana pasal 340 adalah itu bermotif. Ya. Bermotif itu artinya pelaku memiliki motif. Ya. Nah ini karena dilakukan secara bersama-sama. Jadi pertanyaan, kalau dilakukan secara bersama-sama, motifnya kira-kira apa? Kalau itu dilakukan secara pribadi, terang sekali motifnya. Mungkin kalau toh ada penyertaan yang lain, barangkali agak jelas motifnya. Kalau ini secara rame-rame begitu banyak itu, apa sama motifnya mereka cinta ditolak misalnya begitu? Apakah sama seperti itu? Emangnya dia harus menerima cintanya sekian banyak orang itu? Jadi kalau itu dibuktikan, menurut Ali agak sulit. Ya. Nah atas dasar itulah Ali berpendapat bahwa kalau itu sulit untuk ditarik motifnya, seharusnya pasal 340 tidak bisa diterapkan di dalamnya. Karena apa? Saya ulangi lagi, 340 harus ada motif. Karena berencana itu mesti motif, karena akan diseleksi semuanya. Tapi kalau orang lain itu ternyata pelakunya banyak orang, apa motifnya semuanya sama. Kalau tadi ada 2-3 orang motifnya sama, maka itu semuanya pelakunya juga motifnya sama. Ali berpendapat bahwa itulah yang Ali sampaikan, bahwa kalau itu tidak bisa ditemukan motif untuk menyatukan bahwa dia melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, ya seharusnya dia tidak bisa dikenakan pasal 340 ya, karena motif yang menyatukan itu adalah tidak ada. Demikian keterangan Ali. Dari saya berhubungan dengan hukum pembuktian. Dalam tingkat penyidikan disebutkan harus memenuhi 2 bukti permulaan yang cukup. Sedangkan dalam proses peradilan disebutkan 2 bukti permulaan yang cukup ditambah dengan keyakinan hakim. Kita melihat dalam proses penegakan hukum perkara ini minim sekali bukti saintifik. Sekalipun ada, itu hanya berbentuk visum et repertum yang tidak menunjukkan siapa pelakunya. Nah, yang saya tanyakan ke ahli, apakah alat bukti yang minim bisa menaikkan suatu perkara bisa dinaikkan atau bisa diputus dengan pidana, apalagi ini pidana seumur hidup? Baik, Ali jelaskan begini. Kata-kata bahwa pembuktian minimum ya, itu sebenarnya sudah klausula yang sudah menjadi baku sekarang ini dalam proses penyelidikan. Tadi sudah Ali terangkan, penyidikan juga Ali sudah terangkan, itu mendasarkan pada 2 alat bukti yang cukup. Yang menjadi pertanyaan, 2 alat bukti apa? Seperti Ali sampaikan, 2 alat bukti itu adalah alat bukti yang memiliki alat bukti yang disebutkan di dalam pasal 184 KUHP plus Undang-Undang ITE, diperoleh secara syah, dilakukan oleh penyidik yang punya kompeten wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Dan yang terakhir adalah alat bukti tadi memiliki kekuatan pembuktian yang primer, meskipun 2 tapi primer untuk unsur pokok delik yang dituju. Jadi kalau unsur pokok delik yang dituju adalah 340, tadi Ali sudah sampaikan, berarti yang pertama alat bukti tadi adalah masalah kondisi korban yang meninggal dunia tadi, tentang kondisinya seperti apa, fisiknya seperti apa, semuanya diterangkan oleh kedokteran forensik ya. Tadi Ali sebenarnya memberi contoh tandingan atau perbandingan seperti Ali sampaikan tadi. Jadi itu yang menentukan siapa, kedokteran forensik. Maka kedokteran forensik lah berdasarkan bukti-bukti yang ada, dia akan dapat menyimpulkan ini itu adalah pembunuhan, ini adalah bukan pembunuhan, ini adalah kecelakaan atau yang lainnya. Ini semuanya adalah berbasis pada alat bukti forensik yang dilakukan oleh kedokteran forensiknya. Atas dasar itulah tadi ahli sampaikan bahwa kalau itu tidak ada dua alat bukti pokok untuk tindak pidana pokoknya itu, unsur pokok delik itu,
Ya semestinya dia belum bisa untuk memastikan bahwa itu adalah tadi tindak pidana pembunuhan. Ya, mestinya harus diklarifikasi lebih dulu secara objektif tadi. Ini buktinya apa yang kedua alat bukti tadi? Kalau saya simpulkan dari apa yang sudah diterangkan tadi dan dokumen yang permohonan PK itu, ternyata alat bukti yang memastikan bahwa ini terjadi bukan karena pembunuhan. Kalau misalnya simpulkan itu benar bukan karena pembunuhan, berarti mesti itu terjadi karena faktor-faktor yang lain atau sebab-sebab yang lain yang bukan pembunuhan berencana. Ya. Nah, atas dasar itu ahli berpendapat bahwa ya kita balik lagi kepada pembuktian tadi bahwa ini perkara ini apa kuncinya. Pertama adalah kondisi objektif dari korban atau orang yang meninggal. Dan itulah yang bisa disimpulkan itu sebabnya karena apa? Itu adalah hasil visum et repertum. Demikian Prof. Ali. Ya, selanjutnya saudara. Sebentar, sedikit lagi. Nah terus kenapa hakim kok tiba-tiba menyimpulkan bahwa itu adalah kejahatan pembunuhan berencana? Balik lagi Ali sampaikan, seharusnya hakim berbasis pada fakta hukum, bukan opini hukum dan juga bukan opini publik. Kalau fakta hukumnya mengatakan bahwa itu A, ya katakan itu adalah prosesnya A. Tapi kalau ternyata itu tidak dilakukan oleh hakim, itulah namanya bagian daripada kekhilafan hakim dalam menarik proses alat bukti dalam pembuktian dalam perkara tindak pidana ini. Demikian. Ya, saudara ahli, kita mengenal pasal 184 KUHP. Di situ ada dijelaskan, disebutkan 5 alat bukti. Kami sangat miris melihat fakta yang ada. Kami melihat hanya satu alat bukti yang ada berupa kesaksian, itu pun dalam bentuk persangkaan. Ini fakta ketika kami mempelajari berkas. Nah, menurut pendapat ahli di situ dengan minimnya alat bukti itu, apa kira-kira agak bahasa kemungkinan ya yang dipakai penyidik ataupun penegak hukum untuk mencari bukti lain yang bersangkutan dan relevan? Kayak tadi bukti visum tidak relevan, bukti ada batu, ada kendaraan yang tidak punya relevansi terhadap pembuktian dalam perkara ini. Baik, Ali jelaskan. Memang tadi Ali juga sudah menyampaikan bahwa prinsip dalam konteks perkara ini yang dimohonkan PK ini adalah urusan pembuktian. Pembuktian terjadinya akibat mati itu karena apa? Yang satu mengatakan itu dalam putusan pengadilan menyatakan itu karena pembunuhan berencana. Tapi Ali tadi sudah sampaikan bahwa kalau itu pembunuhan berencana semestinya ada bukti-bukti pendukung untuk mengarah ke sana. Ya, tadi misalnya itu pembunuhan lebih dahulu mestinya didukung oleh namanya 184 KUHP alat bukti itu. Kalau di backup lagi bisa juga ditambah satu lagi namanya alat bukti bukti elektronik, ya itu dalam undang-undang ITE. Jadi kalau itu sudah 6 atau paling tidak dengan alat bukti yang ada di dalam itu ternyata itu tadi disimpulkan bahwa itu hanya keterangan saksi saja. Jadi keterangan saksi itu kualitasnya banyak sekali tadi Ali sampaikan. Contohnya tadi Ali katakan bahwa yang bagus itu apa? Dia yang mengalami, dia yang melihat, dia yang mendengar. Tapi kalau saksi itu hanya mendengar saja, itu yes, apalagi dia mengatakan mendengar dari omongan orang lain bahwa orang lain ngomong begini, itu level 3 itu nggak ada kekuatan pembuktian sama sekali. Bahkan satu keterangan saksi saja tanpa di backup oleh alat bukti yang lain itu adalah bukan keterangan saksi dan tidak dapat menjadi alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Sehingga dengan demikian Ali sampaikan bahwa kalau misalnya putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan itu membuktikan bahwa belum ada kecukupan bukti bahwa itu untuk menetapkan unsur-unsur tindak pidana tadi itu tidak ada kecukupan bukti, maka di dalam proses PK inilah yang harus bisa menunjukkan bahwa itu belum ada bukti, karena itu simpulan yang dilakukan oleh hakim adalah dalam putusan itu adalah namanya bagian daripada kekhilafan hakim. Ya, satu lagi terakhir dari saya berhubungan dengan asas perintah tertulis, ahli. Kita tahu dalam perkara ini terjadi proses penangkapan tanpa ada perintah tertulis dan dalam hal bukan tertangkap tangan. Ya, sekian terakhir dari saya. Terima kasih.
Jadi istilah bahasanya sesungguhnya kata perintah itu mesti dihindari ya, karena sekarang adalah proses pembuktian. Kalau proses ada suatu laporan, ada kasus kan nanti akan ditunjuk dalam manajemen penyidikan kan siapa yang ditujukan penyidik untuk bisa memproses laporan itu gitu ya. Jadi kalau sudah proses laporan itu kan nggak boleh ada perintah-perintah dari yang lain. Kalau bahasa Ali sering Ali katakan bahwa penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap perkara sebut saja misalnya pembunuhan ini misalnya begitu, atau kematian 2 orang ini misalnya begitu, dia kan harus kalau sudah ditunjuk dia clear bahwa dia hanya demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, dia akan melakukan tindakan proses hukum. Jadi kalau dia melakukan tindakan proses hukum itu sama artinya penyidik yang ditunjuk tadi yang ditugasi untuk memproses ini itu dia adalah menjalankan namanya kekuasaan kehakiman pada level eksekutif. Saya ulangi lagi, penyidik tadi adalah menjalani kekuasaan pada level eksekutif untuk melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kematian 2 orang tadi. Nah, atas dasar itu, maka ketika dia menjalani kekuasaan eksekutif, kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif, maka penyidik tadi harus tunduk kepada pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Itu seperti hanya kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh yudikatif oleh hakim. Kalau itu kekuasaan kehakiman dipegang oleh eksekutif, dibebankan kepada penyidik, maka penyidik harus hanya tunduk kepada sumpahnya dan dia tidak boleh ada perintah-perintah. Karena apa? Pemegang kekuasaan kehakiman itu bebas dari kekuasaan manapun, termasuk diantaranya bebas dari kekuasaan atasnya, sehingga dia hanya mengabdi kepada demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Ali demikian. Sehingga kalau itu dia berbuat karena perintah-perintah dan perintah itu ternyata menyimpangi dari prinsip-prinsip di dalam KUHP dan juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Ali berpendapat seorang penyidik wajib menolak perintah itu. Wajib menolak terhadap perintah itu karena apa? Seorang pemegang kekuasaan tidak boleh dipengaruhi, istilah bahasanya merdeka dari kekuasaan manapun. Demikian. Juru bicaranya 4 orang ya. Ya, silahkan Bu Titin. Satu dari saya, Saudara Ahli. Hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter forensik meninggal karena patah tulang tengkorak belakang. BAP pelapor mati karena ditusuk samurai. Jaksa P21 dan dakwaan sesuai BAP pelapor. Putusan sesuai dakwaan jaksa. Pertimbangan di halaman 77 itu sudah menjelaskan mengenai meninggal karena patah tulang tengkorak belakang. Pertimbangan di majelis hakim di halaman 93 menyatakan menusuk perut korban Muhammad Rizki. Bagaimana pendapat ahli dengan fakta seperti ini dan semuanya tertuang di dalam putusan nomor 16? Baik, Ali jelaskan itu tadi seperti Ali sampaikan bahwa kalau itu ternyata sebab kematian aja sudah berbeda-beda, seharusnya penyidik dari awal mengklarifikasi lebih dulu, mencari informasi atau melakukan penyidikan yang mendalam mengenai sebabnya itu karena apa. Kalau ada 2 sebab atau 3 sebab dan sebagainya, ya tetap aja penyidik harus memastikan itu sebab, karena sebab itu tunggal, jadi tidak ada ditambah-tambah begitu, tidak ada. Mestinya sebab yang mana yang menentukan seseorang itu meninggal dunia. Ya. Atas dasar itulah maka itu bagian daripada ketika itu dinyatakan itu sebabnya masih banyak, itu menunjukkan bahwa proses penyidikan belum selesai lengkap dan berakhir, sehingga dengan demikian kalau itu dikonklusikan itu sebab itu karena misalnya saja tindakan pembunuhan misalnya, itu juga belum bisa berakhir. Ya makanya kalau itu terjadi seharusnya pada awal tadi Ali sudah sampaikan orang mati itu karena apa? Jangan dikonstruksi pikirannya pembunuhan. Sebab itu yang keduanya. Maka dari akibat kepada sebab. Teorinya kan begitu.
teori pembuktian delik material itu dari akibat kepada sebab. Akibatnya itu mati kondisinya seperti apa dan seterusnya, barulah kemudian mencari sebab. Nah, untuk menguji validitas sebab tadi diuji kembali, apakah sebab itu yang menentukan akibat itu atau bukan. Kalau akibat disebabkan akibat itu karena sebab diuji kembali menimbulkan akibat, baru itu sahih. Mesti sebabnya adalah satu. Tapi kalau itu sebabnya dua, misalnya saja itu dicelurit atau dibacok misalnya begitu, dites lagi kepada objeknya itu, benar nggak dia luka karena bacokan. Kalau dites luka bukan karena bacokan, dan itu ahli kedokteran forensik menyatakan bukan karena bacokan, karena kepalanya itu retak disebabkan karena proses-proses atau retak, ya berarti dia karena kepalanya retak. Kalau ditarik kembali menjadi sebabnya karena kepala retak, maka orang itu meninggal. Balik kembali, benar nggak itu karena retak kepalanya meninggal? Jadi cuma satu, ya, tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga. Nah, satu itulah tadi namanya alat bukti yang menentukan, satu itulah namanya alat bukti primer yang menentukan itu sebab karena apa. Ya. Jadi kalau itu masih dua, masih tiga, harus sampai pada satu. Jadi ahli demikian, sehingga dengan kalau alat bukti satu tadi, itulah namanya alat bukti primer, seperti contoh kasus di Garut tadi, kali Cisajen. Demikian. Satu lagi saksi, ahli, mohon maaf, dengan adanya tidak ada kesesuaian antara hasil visum, tetapi jaksa mengamini hanya dari BAP pelapor, kemudian juga hakim mengamini sesuai BAP pelapor karena rangkaian peristiwanya pada akhirnya yang tertuang dalam dakwaan maupun tuntutan itu dari BAP-nya pelapor. Tetapi ternyata di dalam 3 berkas itu juga ada persoalan. Pada dakwaan Sakatatal itu Peggy yang dalam Prapit dibebaskan turut memperkosa. Kemudian di dalam berkas lain yang dewasa, dakwaan jaksa penuntut umum Peggy hanya meraba-raba. Dan pada akhirnya Sakatatal divonis 8 tahun, yang 7 terpidana lain seumur hidup. Menurut ahli, apakah ada istilah peradilan sesat dalam perkara ini? Baik, ahli jelaskan. Yang terkait masalah tadi pembuktian, ya, saya kira itu tadi sudah benar bahwa pembuktian itu harus lebih pasti lebih dahulu, ya, lebih pasti lebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan prasangka-prasangka atau alternatif yang lain kecuali yang satu itu. Kalau yang satu tidak ada, maka muncullah tadi pembuktian berdasarkan praduga-praduga. Tadi Adi sudah terangkan bahwa penyidik dalam hal ini adalah independen, menjalankan kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif, maka dia adalah hanya mengacu pada demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, demi tegaknya hukum dan keadilan. Nah, namanya adalah kepastian hukum yang adil. Jadi kalau dia adalah tunduk kepada keterangan pelapor semuanya, ya buat apa ada penyidikan? Ya. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kalau semuanya tunduk pada pelapor, mungkin pelapornya itu adalah orang yang berpengaruh, misalnya begitu, ya buat apa ada penyidikan? Gitu. Ya, kalau tidak ada, jadi kalau benar bahwa itu adalah semuanya mengacu pada pelapor, nah itu artinya buat apa ada penyidik dalam konteks itu? Justru penyidik itu melakukan penyelidikan, tadi dikatakan ini perbuatan pidana atau bukan? Tadi ahli sampaikan di situ. Jadi diperiksa lebih dulu korbannya seperti apa, ini perbuatan pidana atau bukan? Dan kalau perbuatan pidana kira-kira yang patut disangkakan pasal berapa? Pasal apa atau pasal berapa? Jadi jelas gitu. Tapi kalau tiba-tiba preasumsi adalah pelapor mengatakan ini pasal pembunuhan, masuklah dia pembunuhan. Udah salah di situ. Artinya penyidik sudah tidak
independen, menjalani kekuasaan kehakiman yang tidak merdeka dari kekuasaan manapun, ya. Karena dia kekuasaannya adalah ada pada pelapor. Jadi mestinya adalah kalau pelapor melakukan pembunuhan, diperiksa lebih dulu. Kondisi korban seperti apa, ini semua apa, itulah yang ahli yang menentukan ini perbuatannya itu pembunuhan atau bukan. Ya. Jadi kalau itu tidak dilakukan, ini pokoknya pembunuhan, maka semuanya yang terkait dengan urusan korban digeser menjadi pembuktian pada perkara pembunuhan. Menurut ahli itu adalah bertentangan dengan proses penyidikan yang harus independen atau merdeka dari kekuasaan manapun. Atas dasar itulah maka kalau dia tunduk kepada pelapor, ditentukan oleh pelapor, semuanya pelapor yang menentukan. Yang tadi sudah saya ngomong, buat apa ada penyidikan oleh penyidik, ya. Kalau itu ternyata penyidik mengikuti semuanya itu, bahkan jaksa juga ikut-ikutan mengikuti itu, ya buat apa ada jaksa penuntut umum? Itu kan jaksa penuntut pribadi namanya, bukan penuntut umum. Kalau penuntut umum wakili kita semua Republik Indonesia ini. Nah, atas dasar itulah ahli berpendapat, hakim pun juga sama. Kalau hakim mengikuti laporan dari pelapor tadi, sama juga seperti itu. Jadi tidak ada namanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan manapun. Nah, menurut ahli itulah yang harus dievaluasi dalam satu konteks perkara ini, agar supaya jika itu benar, ya, jika itu benar bahwa proses itu harus dievaluasi kembali, ya. Dari mana? Ahli tadi katakan dari proses pembuktian awal tadi. Dilacak, diruntut, apakah prosedur-prosedur ini sudah ditaati belum? Kalau belum, ya harus dipatahkan terlebih dahulu bahwa ini adalah tidak boleh menghukum orang disebabkan karena bukti-bukti yang tidak sahih, ya. Tidak sahih dan prosesnya yang tidak sahih, melanggar prinsip prosedural keadilan prosedural atau fair trial dalam proses hukum ini. Menurut ahli demikian, ya. Kesimpulannya apakah peradilan itu sesat atau tidak sesat? Kalau ahli menyimpulkan bahwa peradilan ini tidak mendasarkan pada kebenaran material dalam proses pembuktian perkara. Demikian. Atau dapat dikatakan ini merupakan satu rekayasa penyidikan penuntutan. Ya, sesungguhnya tadi ahli katakan penyidik itu independen, menjalani kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif. Dia tidak boleh diintervensi pihak manapun, karena bahasanya Undang-Undang Dasar 45 itu merdeka dari kekuasaan manapun. Jadi kalau dia mau diintervensi, itu salahnya penyidik juga, salahnya jaksa juga, salahnya yang lain juga kalau dia mau diintervensi. Jadi harus merdeka dari kekuasaan manapun. Ingat, dia hanya mengabdi kepada Tuhan demi keadilan pada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian. Ya, ini ya, ahli. Pertanyaan terakhir dari teman-teman yang menanyakan di sini. Pada peristiwa 2016 itu ada dua jenis peradilan, peradilan anak dan umum dewasa gitu. Sedangkan sama kita ketahui bahwa masa waktu persidangan mulai penahanan, penahanan dan perpanjangan penahanan itu ada batas waktunya. Dalam perkara saka tatal yang kita anggap dengan pembuktian yang minim gitu, apakah ini merupakan satu celah kekurangan kelemahan dari undang-undang kita atau mungkin dari kebijakan penuntut umum maupun penyidik sehingga perkara anak ini lebih dulu digelar hanya dalam tempo kurang lebih 2 minggu harus putus gitu. Sedangkan perkara dewasa P21-nya itu Desember 2016. Sedangkan perkara anak saka tatal itu bulan Oktober aja udah selesai tingkat kasasi. Nah, maksud kami, ya saudara ahli, apakah ini merupakan celah buat kita? Karena putusan pengadilan dewasa itu mengikuti putusan anak semua yang tidak maksimal, baik pembuktian maupun saksi-saksi. Demikian. Baik, ahli jelaskan begini. Ini kan pasalnya kan pasal 55. Kalau teorinya adalah pasal 55 itu diadili secara bersama-sama dengan satu dakwaan. Tidak displitsin. Kalau displitsin menjadi membingungkan. Karena yang tadi satu pembuktian karena dibacok, ini karena ini, itu karena konsekuensi dari ini dipisah-pisah. Kalau ini dijadikan satu, itu akan menjadi
terang benderang itu bahwa ini sebabnya itu karena apa. Jadi kan nggak mungkin ada satu putusan langsung disebabkan karena 2, 3. Kalau ini terhadap ini karena ini, terhadap ini karena ini, kan nggak ada kesamaan dalam proses ini. Nah, oleh sebab itu ahli sampaikan bahwa yang seharusnya kalau ini diproses berdasarkan pasal 55, nanti jaksa kan punya alasan gitu, kan punya kewenangan untuk men-split gitu. Ya split itu membuat proses peradilan itu tidak adil atau tidak. Kalau itu splitting membuat peradilan tidak adil, ya seharusnya jangan dilakukan itu splitting. Ya. Tapi kalau itu membuat peradilan adil, ya splitting. Nah, maksud ahli adalah satu, bahwa proses perkara ini istilah bahasanya adalah ruwet dalam konteks pembuktian itu karena dari awal sudah menunjukkan keruwetan itu disebabkan karena proses pembuktian terhadap jenazah ya, atau sebut saja itu korban itu sudah berdasarkan prasangka-prasangka. Jadi kalau kemarin diserahkan sepenuhnya kepada kedokteran forensik dan penyidik harus percaya kepada kedokteran forensik itu, barangkali proses-proses ini menjadi clear. Clear pertama adalah apakah ini perbuatan pidana atau bukan. Clear yang kedua, kalau itu bukan perbuatan pidana, ini perbuatan apa? Dan kalau itu perbuatan pidana, perbuatannya apa? Itu sudah clear pada tahap pertama. Kalau itu sudah tadi disebutkan hasil-hasil itu ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang benar, dan tadi kalau itu benar dikutip oleh mahkamah atau pengadilan hakim juga mengutipnya ada 2 sebat dan sebagainya, itu menunjukkan terjadi keruwetan dalam proses itu, menjadi ketidakwajaran dalam proses itu. Jadi kalau ahli berpendapat bahwa ya sebaiknya kita dengan membuka hati yang lapang, membuka kembali perkara itu, diawali dari proses penilaian terhadap fakta objektif terhadap korban. Apakah dia disebabkan karena perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Menurut ahli demikian. Sehingga dengan demikian, kalau ditanya apakah ini momen untuk melakukan perbaikan, kalau menurut saya adalah semuanya proses peristiwa itu buat kami adalah harus menjadi perbaikan, untuk dilakukan perbaikan. Seperti ahli contohkan, contoh yang bagus apa? Kasus tadi adalah hasil visum et repertum oleh kedokteran forensik dalam kasus buang orang tadi. Clear sudah. Karena apa? Dia tidak punya kepentingan apa-apa, nggak tunduk pada pelapor, juga nggak mau tunduk pada pelapor. Objektif dia. Oh, ini mati karena dibuang ke kali, ini mati karena kecelakaan. Clear. Karena dia nggak ada apapun. Kalau sudah ada interest apapun, pelapor semua yang menentukan. Loh, emangnya penyidik nggak ada melakukan penyidikan? Tadi ahli sudah sampaikan seperti itu. Demikian keterangan ahli kelengkapannya. Terima kasih saudara ahli. Kebetulan saudara ahli ini dulu adalah dosen S2, S3 kita, yang dimana tidak pernah absen. Terus teman-teman di kampus mengatakan bahwa kok nggak absen, tapi manfaat ilmu beliau buat teman-teman mahasiswa. Salam hormat kami. Semoga kesaksian Bapak bermanfaat buat Saka dan kita semua. Terima kasih.